Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini, kita akan menyelami salah satu babak paling dramatis dalam sejarah bumi, rahasia zaman es. Bagaimana evolusi membentuk kehidupan di bumi. Bayangkan dunia yang tertutup es, suhu membeku, dan makhluk hidup berjuang untuk bertahan hidup. Zaman es bukan hanya tentang dingin yang ekstrem, tetapi juga tentang bagaimana kehidupan beradaptasi, berevolusi, dan bahkan berkembang di tengah kondisi yang keras. Bagaimana manusia, hewan, dan tumbuhan bisa bertahan, dan apa rahasia evolusi di baliknya. Jangan lupa, sebelum kita mulai petualangan ini, tekan tombol subscribe di NoHub News agar kalian selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Aktifkan loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siap untuk kembali ke masa ketika bumi adalah planet es? Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Di episode ini, kita akan menelusuri berbagai fase zaman es, bagaimana kondisi ekstrim membentuk evolusi makhluk hidup, dan apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk masa depan. Dari mammoth berbulu tebal hingga nenek moyang manusia modern, ini adalah cerita tentang ketahanan dan adaptasi. Ayo, kita mulai. Untuk memahami evolusi selama zaman es, kita perlu tahu dulu apa itu zaman es. Zaman es, atau periode glasial, adalah masa ketika suhu bumi turun drastis, menyebabkan lapisan es besar menutupi sebagian besar permukaan planet. Zaman es terjadi dalam siklus yang panjang, bergantian antara periode glasial, dingin, dan interglasial, hangat. Kita sedang hidup di periode interglasial sekarang, tetapi bumi telah mengalami beberapa zaman es besar selama 2,5 juta tahun terakhir, yang dikenal sebagai periode kuarter. Zaman es kuarter dimulai sekitar 2,58 juta tahun lalu, dan terdiri dari beberapa fase glasial utama. Salah satu yang paling terkenal adalah glasial maksimum terakhir, Last Glacial Maximum, LGM, sekitar 26.500 hingga 19.000 tahun lalu, ketika es menutupi sebagian besar Eropa Utara, Amerika Utara, dan Asia. Suhu global saat itu 4 hingga 7 derajat Celcius lebih dingin dari sekarang, dan lapisan es setebal hingga 3 km menutupi wilayah seperti Kanada dan Skandinavia. Namun, zaman es bukan hanya satu periode dingin yang panjang. Ia terdiri dari fase-fase yang berbeda. Periode glasial. Masa ketika es mendominasi, laut menyusut karena air terperangkap dalam gletser, dan daratan baru muncul, seperti jembatan darat bering, antara Asia dan Amerika. Periode interglasial. Masa hangat ketika es mencair, permukaan laut naik dan ekosistem berubah. Fluktuasi kecil, stadial dan interstadial. Perubahan iklim jangka pendek dalam periode glasial yang menyebabkan pemanasan atau pendinginan sementara. Fase-fase ini menciptakan lingkungan yang sangat dinamis. Makhluk hidup harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan suhu, ketersediaan makanan, dan lanskap yang terus berubah. Inilah yang mendorong evolusi menjadi begitu menarik selama zaman es. Zaman es adalah ujian bertahan hidup bagi semua makhluk hidup. Hewan yang tidak bisa beradaptasi punah, sementara yang berhasil berevolusi menjadi spesies yang luar biasa. Mari kita lihat beberapa contoh. Mammoth dan hewan berbulu tebal. Salah satu ikon zaman es adalah mammoth berbulu, Mammuthus primigenius. Hewan raksasa ini berevolusi untuk bertahan di tundra yang dingin dengan bulu tebal, lapisan lemak setebal 10 cm, dan telinga kecil untuk mengurangi kehilangan panas. Mammoth juga memiliki gading panjang untuk menggali salju mencari makanan. Spesies seperti badak berbulu dan beruang gua juga mengembangkan adaptasi serupa, seperti bulu tebal dan tubuh besar untuk menyimpan energi. Namun, adaptasi ini tidak selalu cukup. Ketika iklim menghangat pada akhir glasial maksimum, banyak spesies megafauna, seperti mammoth, punah. Penyebabnya, kombinasi perubahan iklim, hilangnya habitat, dan perburuan oleh manusia purba. Ini menunjukkan bahwa evolusi tidak selalu menjamin kelangsungan hidup jika lingkungan berubah terlalu cepat. Adaptasi hewan kecil. Hewan kecil juga berevolusi dengan cara unik. Misalnya, tikus kutub mengembangkan metabolisme cepat untuk menghasilkan panas tubuh. Sementara burung migran seperti burung bangau mulai melakukan perjalanan jarak jauh untuk mencari iklim yang lebih hangat. Bahkan serangga,
seperti kumbang tundra, berevolusi untuk bertahan di suhu beku, dengan menghasilkan protein antifreeze dalam tubuh mereka. Keanekaragaman laut zaman es juga memengaruhi kehidupan laut. Penurunan permukaan laut membuka dataran baru, tetapi juga mengubah arus laut dan ekosistem. Spesies seperti paus abu-abu berevolusi untuk bermigrasi jarak jauh mencari makanan, sementara organisme kecil seperti plankton beradaptasi dengan perubahan suhu air. Ini menunjukkan bahwa zaman es tidak hanya mengubah daratan, tetapi juga lautan. Evolusi hewan selama zaman es adalah bukti kekuatan adaptasi. Spesies yang berhasil bertahan mengembangkan ciri-ciri fisik dan perilaku yang luar biasa, sementara yang gagal menjadi bagian dari catatan fosil. Zaman es juga membentuk evolusi manusia. Sekitar 2,5 juta tahun lalu, ketika zaman es kuarter dimulai, nenek moyang kita, seperti Homo habilis dan Homo erectus, sudah ada. Namun, glasial maksimum terakhir adalah periode kunci bagi Homo sapiens, manusia modern, yang muncul sekitar 300.000 tahun lalu. Adaptasi fisik kondisi dingin memaksa manusia purba beradaptasi. Di Eropa, manusia Neandertal mengembangkan tubuh pendek dan kekar untuk mempertahankan panas, dengan hidung lebar, untuk menghangatkan udara dingin sebelum masuk ke paru-paru. Homo sapiens yang hidup di wilayah dingin juga menunjukkan adaptasi serupa, meskipun lebih ramping dibandingkan Neandertal. Adaptasi budaya lebih dari sekadar fisik, zaman es mendorong manusia mengembangkan teknologi dan budaya. Untuk bertahan, manusia purba menciptakan alat-alat batu yang lebih canggih, seperti tombak untuk berburu mammoth. Mereka juga belajar menggunakan api untuk memasak dan menghangatkan tubuh, yang meningkatkan asupan kalori, dan memungkinkan otak berkembang lebih besar. Manusia juga mulai membuat pakaian dari kulit hewan, seperti mantel bulu yang dijahit dengan tulang sebagai jarum. Gua-gua menjadi tempat perlindungan, dan seni gua, seperti lukisan di Lascaux, Prancis, menunjukkan bahwa manusia mulai mengembangkan budaya simbolis. Ini adalah tanda awal kecerdasan modern. Migrasi dan jembatan darat penurunan permukaan laut selama zaman es menciptakan jembatan darat, seperti Beringia, yang menghubungkan Asia dan Amerika. Ini memungkinkan Homo sapiens bermigrasi dari Afrika ke Eropa, Asia, dan Amerika sekitar 20.000–15.000 tahun lalu. Migrasi ini membawa manusia ke lingkungan baru, memaksa mereka beradaptasi dengan iklim dan sumber daya yang berbeda. Misalnya, di Amerika, manusia purba belajar berburu bison dan membuat alat dari obsidian. Interaksi dengan spesies lain zaman es juga mempertemukan Homo sapiens dengan spesies lain, seperti Neandertal. Bukti genetik menunjukkan bahwa keduanya kawin silang, meninggalkan jejak DNA Neandertal dalam genom manusia modern, terutama di populasi Eropa dan Asia. Namun, Neandertal akhirnya punah. Kemungkinan karena persaingan dengan Homo sapiens yang lebih adaptif dalam teknologi dan organisasi sosial. Zaman es adalah periode penuh tantangan. Perubahan iklim yang cepat, seperti pemanasan tiba-tiba atau pendinginan, dikenal sebagai peristiwa Dansgaard-Oeschger, memaksa makhluk hidup beradaptasi dengan cepat. Banyak spesies, seperti sabun-toothed cat atau burung dodo raksasa, tidak mampu mengikuti perubahan ini dan punah. Manusia juga menghadapi ancaman. Kekurangan makanan karena musim dingin yang panjang memaksa mereka menjadi pemburu pengumpul yang cerdas. Namun, ini juga memicu konflik. Bukti arkeologi menunjukkan tanda-tanda kekerasan antar kelompok manusia purba, kemungkinan karena persaingan atas sumber daya yang langka. Selain itu, zaman es mengajarkan kita bahwa kepunahan tidak hanya disebabkan oleh iklim. Aktivitas manusia, seperti perburuan berlebihan, juga berkontribusi pada hilangnya megafauna. Ini adalah pelajaran penting untuk hari ini, ketika aktivitas manusia modern mempercepat kepunahan spesies dan mengubah iklim. Apa yang bisa kita pelajari dari evolusi selama zaman es? Pertama, ketahanan adalah kunci. Makhluk hidup yang berhasil bertahan adalah yang mampu beradaptasi dengan cepat, baik melalui perubahan fisik, perilaku, atau teknologi. Manusia purba menunjukkan ini dengan menciptakan alat, pakaian, dan organisasi sosial yang kompleks. Kedua, zaman es mengingatkan kita bahwa bumi adalah sistem yang dinamis.
Perubahan iklim bukanlah hal baru. Ia telah terjadi selama jutaan tahun. Namun, perubahan iklim saat ini, yang dipercepat oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, jauh lebih cepat dari siklus alami. Ini menempatkan tekanan besar pada ekosistem dan manusia. Ketiga, perspektif antropologi menunjukkan bahwa budaya dan teknologi bisa menjadi penyelamat. Sama seperti manusia purba menggunakan api dan alat untuk bertahan, kita perlu inovasi modern, seperti energi terbarukan dan konservasi, untuk menghadapi krisis iklim saat ini. Kolaborasi global juga penting, karena zaman es menunjukkan bahwa kelompok manusia yang bekerja sama memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Akhirnya, zaman es adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari cerita panjang evolusi. Kita tidak hanya mewarisi planet ini, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaganya. Dengan belajar dari masa lalu, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Itu tadi perjalanan kita menelusuri rahasia zaman es, dan bagaimana evolusi membentuk kehidupan di bumi. Dari mammoth berbulu hingga manusia purba yang cerdas, zaman es adalah kisah tentang adaptasi dan ketahanan. Terima kasih telah menonton NoHub News. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Apa pendapat kalian tentang evolusi di zaman es? Tulis di kolom komentar, dan mari kita diskusikan. Sampai jumpa pada update berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis.